Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Semoga keadaan sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas tentang hukuman menurut teori hukum Islam. Ya. Kaidah dasar yang menjadi hukuman dalam hukum Islam itu ada dua. Kaidah yang pertama bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa memperdulikan si pelaku tindak pidana. Kemudian kaidah yang kedua bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tindak pidana tanpa mengabaikan tujuan untuk memerangi tindak pidana. Lalu yang dimaksud kaidah pertama yakni untuk memerangi tindak pidana adalah untuk memelihara keselamatan masyarakat dari pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan kaidah yang kedua yaitu bertujuan untuk memperhatikan si pelaku tindak pidana adalah untuk memperbaiki kondisi si pelaku tindak pidana. Nah, kalau kita perhatikan dari kedua kaidah tersebut, maka terdapat pertentangan di antara kedua kaidah tersebut. Nah, ketika pemeliharaan kemaslahatan masyarakat dari si pelaku tindak pidana, maka mengharuskan diabaikannya si pelaku tindak pidana. Nah, sedangkan ketika memperhatikan si pelaku tindak pidana, maka menuntut untuk diabaikannya kemaslahatan masyarakat. Nah, ini merupakan teori hukuman dalam hukum Islam yang berdiri di atas dua kaidah yang bertentangan. Namun, hukum Islam telah menggabungkan kedua kaidah dasar yang bertentangan tersebut dengan menghilangkan pertentangan yang jelas di antara keduanya. Nah, di sisi lain, hukum Islam ini memelihara keselamatan masyarakat dari tindak pidana dalam banyak kondisi. Di sisi lain, hukum Islam pun memperhatikan si pelaku tindak pidana dalam banyak kondisi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena hukum Islam menggunakan kaidah memperhatikan keselamatan masyarakat secara mutlak dan mewajibkan agar ditunaikannya hukuman terhadap setiap pelaku tindak pidana. Maka dari itu, hukuman yang akan dijatuhkan itu harus dengan kadar yang cukup agar dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana dan dapat mencegah terhadap si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Gitu. Dan hukuman itu pun harus dengan kadar yang cukup
agar dapat mencegah orang lain, sehingga orang lain berpikir ulang ketika hendak melakukan tindak pidana yang sama. Begitu. Nah, apabila hukuman pendidikan tidak cukup mencegah si pelaku tindak pidana terhadap pemeliharaan masyarakat, atau karena untuk kemaslahatan masyarakat si pelaku tindak pidana ini harus diberantas, maka si pelaku tindak pidana ini harus diberantas dengan menjatuhinya hukuman mati atau dijatuhinya hukuman penjara seumur hidup. Nah, kalau kita perhatikan, maka secara umum hukum Islam ini mengabaikan prinsip memperhatikan si pelaku tindak pidana. Ketika si pelaku tindak pidana ini menyentuh eksistensi keberadaan masyarakat. Kenapa bisa seperti itu? Karena hal ini secara alamiah ketika memperhatikan pemeliharaan masyarakat terhadap masyarakat, maka menuntut untuk diabaikannya si pelaku tindak pidana. Nah, jumlah tindak pidana yang termasuk kategori jenis ini itu sedikit dan terbatas. Adapun untuk tindak pidana yang lain yang tidak menyentuh kepada eksistensi keberadaan masyarakat, maka hukuman itu biasanya selalu memperhatikan kondisi si pelaku tindak pidana. Maka dari itu, hukuman wajib agar melihat kondisi, melihat diri, dan melihat riwayat hidup si pelaku untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhi sebuah hukuman. Nah, itu yang disebut dengan teori hukuman dalam hukum Islam. Semoga apa yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk teman-teman sekalian. Semoga menambah wawasan mengenai hukuman yang biasanya membahas tentang hukum pidana. Sekarang kita membahas tentang hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.